Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pada pertemuan berlalu kita telah bahas tentang pengenalan ilmu nahwu, dan kita juga telah membahas tentang apa itu al-kalam. Al-kalamu huwa, silakan baca. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Mulai dari al-kalamu. 1, 2, 3. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, kalam itu adalah lafaz. Lafaz itu apa? Ya, suara yang keluar dari mulut tersusun padanya itu huruf hijaiyah. Al-murakkab tersusun dari dua kata atau lebih. Al-mufidu berfaedah, yang mendengar tidak menunggu yang lain lagi. La yabqa sami' muntadhiran li syai'in akhar. Bil wad'i, dengan bahasa Arab, bukan bahasa selain bahasa Arab. Oke, sudah kita bahas pada pertemuan berlalu tentang al-kalam, dan juga ada beberapa persoalan atau pertanyaan. Ma huwal kalam? Itu jawabannya, al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Apa makna kaunihi lafdhan? An yakuna sautan mustamilan ala ba'dhi al-huruf. Ya. Ma makna kaunihi mufidan? An yahsuna sukut lil mutakallim alaih. Kemudian apa maknanya murakkab? An yatarakkab min kalimataini fa aktsar. Ma makna kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi? Ya, lafaz-lafaz itu dipakai dalam bahasa Arab dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, masil bi khamsah. Ya, ini individu masing-masing aja. Berikan 5 contoh yang dinamakan oleh para ahli nahwu sebagai kalam. Sekarang kita akan masuk kepada anwa'ul kalam. Apa arti anwa'? Ya, macam-macam kalam. Kalam yang kita sebut dia itu lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan bahasa Arab. Ternyata dia ada pembagian atau partikel dari kalam itu apa? Wa aqsamuhu salasatun. Pembagian dia itu ada berapa? Ada 3. Tidak ada yang nomor 4, 5, enggak. Dia cuma ada 3. Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Oke, ismun itu bisa dikategorikan ya kata benda lah. Kalau dalam bahasa Inggris ini dinamakan dengan siapa guru bahasa Inggris? Noun. Kalau pekerjaan verb. Ya. Ismun noun. Kalau fi'lun verb. Ya. Bukan verb. Verb. Ya. Wa harfun jaa li ma'na, dan huruf seperti conjunction, ya, huruf konjungsi dalam bahasa Inggris, N, Z, and
Any else? Okay. Jadi 3 itu saja. Ismun, fi'lun, wa harfun ja'a li ma'na. Wa aqul, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan al-alfadhul lati, simak dengar, al-alfadhul lati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilaina anhum, ya, lafaz yang dipakai oleh orang Arab dalam percakapan mereka, dalam kalam mereka, dan itu sampai kepada kita. Nuqilat ilaina anhum, dinukilkan dari mereka sampai kepada kita. Fanahnu natakallamu biha, dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu, ya bahasa kampung kita orang Saisua, fi muhawaratina wa durusina, dalam percakapan kami, ibaratnya otalapau, wa durusina, dan dalam belajar kami, wa naqra'uha fi kutubina, ya apa yang ada dulu dipakai oleh bangsa Arab dulu sejak zaman Nabi Ismail alaihi salatu wassalam sampai kita sekarang, baik itu muhawarat, perbincangan, percakapan, ataupun durus, pelajaran, ya, atau buku-buku yang kita baca dan apa yang kita tulis. Wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina. Sekarang tidak ada merpati airlines, tidak ada pos pakai merpati. Sekarang via email, via Gmail, via WhatsApp, via Telegram, via yang lain, ya. Kita tulis juga dengan bahasa yang dulunya dipakai oleh orang-orang lalu, orang-orang terdahulu. La yakhlu wahidun minha, tidak akan terlepas apa yang kita cakapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. La yakhlu wahidun minha ala an yakuna wahidan min salasati asya. Tidak akan pernah keluar dari 3 hal ini. Min salasati asya. Apa saja yang 3 itu? Al-ismu, isim, wal fi'lu, fi'il, wal harfu, dan huruf. Oke, jadi kalam itu hanya berkutat pada berapa hal? 3. Apa saja? Ismun, fi'lun, dan harfun. Oke, kita definisikan satu-satu. Ammalismu, kenapa dibaca ammalismu? Karena hamzah yang ada pada kata ismun adalah hamzatu waslin, bukan hamzatu qat'in. Hamzatu waslin yang ada pada awal isim ada 10 kurang lebih, yang saya ketahui 10. Yang hadir sekarang adalah ismun, imra'atun, imru'un, ibnun, ibnatun, imullah, ya. Apa lagi? Isnani, isnatani, ya. Itu. Jadi masuk dalam kategori hamzatu waslin yang ada di awal. Masuklah ismun ini. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Tidak ada yang baca bi'sal ismul fusuq. Bi'salismul fusuq. Dan juga hamzatu waslin ini ada pada huruf, pada fiil-fiil yang ditambah padanya, ya, fiil sulasi mazid. Contoh istighfara, istighfar, tidak dibaca al-istighfar ketika ada alif lam, dibaca al-istighfar. Berbeda yang biziyadati hamzin fil awal bimazidi harf. Contoh aslama yuslimu islaman, dibaca al-islam, bukan dibaca al-islam.
Ini ada pembahasan lain. Al-infitar ya, al-infitar, al-insyiqaq. Tidak dibaca al-infitar. Al-insyiqaq. Itu salah sebenarnya. Al-infitar, al-insyiqaq. Karena sudah terbiasa, dianggap sahih. Padahal sahih ya. Amma ismu fahuwa fil lugha, isim dalam bahasa dari definisi bahasa madalla ala musamman, sesuatu yang menunjukkan hal yang bernama. Contoh qalamun ya, ini barangnya seperti ini, ditempelkan nama padanya qalam. Nah, itu yang dinamakan dengan ismun madalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan ya sesuatu itu sendiri, itu yang ismun. Dalam istilah an-nahwiyin, kita fokus kepada ahli nahwu. Kalimah, kalimah apa beda kalimah dengan jumlah? Kalimah itu kata ya, kalimah itu kata, sedangkan jumlah atau kalam ya hubungan atau kumpulan dari kalimah. Kalimah dia adalah satu kata dalat yang menunjukkan ala makna, menunjukkan makna fi nafsiha, pada dirinya. Jadi mengartikan itu tidak mesti ketika ada arti ketika tercantum ala kita artikan sebuah kata yang menunjukkan atasnya makna di dalam jiwanya. Nah, jadi kita mengartikan simpel saja, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, sebuah kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Walam taqtarin bi zaman. Nah, ini catatan penting. Walam taqtarin bi zaman, tidak ada hubungannya dengan waktu. Contohnya Muhammadun, Aliyun, Rajulun, Jamalun, Nahrun, Tuffahatun, Laimunatun, Asan ya, Muhammad, Ali, Rajulun laki-laki, Jamalun onta, Nahrun Tuffahatun, Laimunatun, Asa ya tongkat. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها ya asai, asa, maka dikatakan al-asa liman asa ya, tongkat pukulan untuk yang membangkang. Nah, ini pas untuk dibuat stiker ya. Fakullu wahidin min hadhil alfaz, maka setiap lafaz-lafaz yang ada ini yadullu ala makna, dia menunjukkan makna, makna pada dirinya sendiri. Walaysa zamanu dakhilan fi makna, tidak ada unsur zaman terkandung padanya. Zaman tidak ikut andil dalam ismun. Muhammad yang kemarin, yang sekarang, yang besok, Muhammadnya itu juga. Aliyun yang kemarin, sekarang, dan besok, orangnya itu. Ya, individunya itu. Sama dengan tongkat yang lalu, yang sekarang, dan akan datang, itu juga dia tongkatnya. Tidak akan berubah. Tongkat masa lalu bentuknya ini, tongkat masa ini berubah karena zaman ya, langsung jadi bunglon, seperti bunglon ya, berubah warnanya. Ketika di atas lantai abu-abu jadi abu-abu, ketika di dekat pohon hijau ya hijau, ketika dekat
batang coklat ya, hendak seperti itu. Ya. Maka lafaz yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak ada hubungan dengan zaman, hubungan dengan waktu, ini yang dinamakan dengan ismun. Amal fi'lu, adapun fi'il, ya ini paham terlebih dahulu ismun itu. Ya. Contoh bahasa kita Indonesianya meja, kursi, pintu, kipas, pipa, jam, karpet, ya, kelelawar, ya itu dia ismun. Sedangkan fi'lun dalam bahasa kita Indonesia atau dalam bahasa Arab fil lughah al-hadath, kejadian. Makan, minum, salat, doa, puasa, tidur, berdiri, baring, lari, ngantuk, pergi futsal. Futsal itu apa? Ismun atau fi'lun? Futsal ismun. Main-mainnya. Itu dia. Ya. Fi'lun. Ya, ismun adalah bendanya. Kalau fi'lun adalah perbuatannya, ya. Dalam istilah nahwu, kalimah sebuah kata dallat ala ma'nan fi nafsiha, dia itu memiliki makna pada dirinya sama dengan isim, akan tetapi ini bedanya, waqtaranat bi ahadil azminah, ada hubungan, ada korelasi dengan salah satu dari waktu yang tiga. Apa saja waktu yang tiga itu? Allati hiyal madhi. Al-madhi ya past tense, yang telah berlalu. Kemudian al-hal, ya, al-hal apa tuh? Ya, yang lagi terjadi, berarti itu continuous tense. Ya, al-hal di waktu itu. Ya. Kalau yang telah berlalu past tense, kalau yang sedang dilakukan, I'm going, I'm eating, I'm teaching nahwu, itu sedang, al-hal sedang. Kemudian al-mustaqbal, yang akan datang, future, I want to go to Tandun misalnya, I shall to eat durian, itu mustaqbal kan? Jadi ada al-madhi yang berlalu, al-hal sedang terjadi, al-mustaqbal yang akan datang, ya. Maka setiap bahasa akan ada seperti itu. Cuma di bahasa Arab simple. Ya, kalau di bahasa Inggris ada simple present, ada simple tapi ada 16 atau 17 tense. Ini cuma 3. Madhi, al-hal, al-mustaqbal. Maka orang kalau mengatakan saya lebih murah bahasa Inggris dipelajari pada bahasa Arab, khatamallahu ala qulubihim. Ya. Ya, kenapa? Iya, sebanyak itu tense-nya dia kuasai. Yang Arab ini kan karena fitnah kardun saja. Kadrun atau kardun? Kardus saja bisa dijual. Nahwu contohnya kataba. Kataba. What is meaning? Write, menulis.
Fa innahu kalimah, dia adalah sebuah kata dalah yang menunjukkan makna, wa huwa al-kitabah. Ya. Al-kitabah. Wa hadzal makna ini muqtarinun bi zamanil madhi. Dia memiliki hubungan dengan waktu yang lampau. Kataba sama dengan ya, dia telah menulis di masa lampau. Sedangkan yaktubu fa innahu dalun ala makna, dia menunjukkan makna juga. Apa maknanya? Al-kitabah, sama-sama menulis. Kataba di masa lampau, sedangkan yaktubu muqtarinun bizamanil hadir. Ada kaitan dengan waktu saat terjadi, al-hadir. Dan kalimat uktub, kata uktub, fa innahu kalimatun dalah ala makna, dia menunjukkan makna, yaitu kitabah, menulis. Dan makna ini memiliki hubungan dengan az-zaman al-mustaqbal, waktu yang akan datang. Akankah terjadi tulisan itu ketika tulis? Langsung ketika dikatakan tulis dia menulis? Tidak. Berarti ditulis mustaqbal, akan. Sama dengan ana aktub. Itu sedang atau mustaqbal? Sedang. Mada taf'alul an? Ana aktub. Saya menulis. Mada sataf'alu ba'da hadha? Sausalli. Ada kata sa, akan. Saya akan salat. Berarti itu mustaqbal. Oke. Berarti waktu itu ada madhi yang lampau, ada hadir atau al-hal sekarang, ada al-mustaqbal yang akan datang. Contoh, nasara yansuru unsur. Nasara telah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah. Ya. Fahima telah paham, yafhamu ya, sedang paham, ya, sedang memahami. Ifham, pahamilah. Alima, mengetahui. Ya'lamu, ya, sedang mengetahui. Dan ya, nanti ada makna dalam makna yang terkandung pada al-fi'lul mudhari', yadullu 'ala thubut wad dawam. A'lam, aku tahu, dan pengetahuan dia itu as-thubut wad dawam. Pengetahuan dia itu tetap dan selalu, sampai ketika ada titik jenuh dia akan koreksi menjadi tidak hilang lagi, lupa lagi. Ada seperti itu atau tidak? Pernah tahu, habis itu tidak tahu lagi. Ya. Sehingga dikatakan alim tuh. Oh, aku dulu pernah tahu, sekarang tidak tahu lagi. Jadi ketika mengetahui sesuatu di masa lampau dan lupa sekarang, alim tuh. Ketika mengetahui sesuatu di masa lampau dan sampai sekarang mengetahui, alam. Ketika 2 minggu lagi lupa, katakan alim tuh. Diulang lagi, a'lamul an. Oh, baru sekarang saya tahu lagi. Kan gitu. Itulah ajibnya masyarakat. Jalasa, saya telah duduk. Yajlisu, jalasa dia telah duduk. Yajlisu sedang duduk. Ijlis, duduklah. Daraba, mukul. Yadribu, sedang mukul. Idrib, pukullah. Dan fi'il, kata kerja tadi terbagi pada 3 lagi. Apa dia? Madhi, berlalu, mudhari, sedang, amr, perintah. Ya.
Al-madhi ma dalla ala hadatsin, sesuatu yang menunjukkan terjadinya sesuatu. Waqa'a, yang sesuatu itu terjadi kapan? Fi zaman, di suatu waktu. Alladzi qabla zamanit takallum, di waktu sebelum terjadinya wacana atau pembicaraan. Contoh, kataba telah menulis, fahima telah paham, kharaja telah keluar, sami'a absara, takallama, istaghfara, ishtaraka telah mengikuti. Sedangkan mudhari' ma dalla ala hadas, sesuatu yang menunjukkan terjadinya perkara. Kapan perkara itu terjadi? Fi zamanit takallum, pada saat itu, au ba'dah, atau setelahnya. Ini yang dinamakan dengan mudhari'. Contohnya yaktubu, yafhamu, yakhruju, yasma'u, yansuru, yatakallamu, istaghfiru, washtariku. Al-amr ma dalla ala hadas, yang menunjukkan terjadinya sesuatu perkara. Yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum, dia dituntut terjadinya perkara itu setelah waktu bicara. Contoh, uktub, tulislah. Ketika dikatakan tulislah, setelah ada kalimat uktub baru terjadi tulisan. Dan juga bisa terjadi atau enggak, tergantung yang disuruh. Yang disuruh angguk, dia lakukan. Yang disuruh geleng, enggak dilakukan. Dan pasti di setiap perintah ada yang mengangguk, ada yang menggeleng. Begitu juga dengan larangan, ada yang mengangguk, ada yang menggeleng. Gitu semuanya. Kalau yang mubah, ada yang mengangguk, ada juga yang menggeleng. Main futsal yuk, ada yang mengangguk. Main futsal yuk, ada yang menggeleng. Berarti angguk-angguk, geleng-geleng itu ada terus. Ti ismun fi'lun. Dan yang ketiga dari kalam adalah al-harfu, huruf. Dalam bahasa artinya adalah at-tarfu atau at-taraf. Nah, itu coba lihat dalam surat Al-Hajj ayat 11 kalau tidak salah. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ya. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harf. Beribadah itu di ujung, ala harf, ala taraf, di ujung. Apabila dia mendapatkan khair, kebaikan, itma'anna bih, bahagia dia, tentram dengan kebaikan itu. Wa in asabathu fitnah, kalau dia ditimpa fitnah, ujian, inqalaba ala wajhihi, dia berbalik arah, tidak kembali kepada Allah. Maka itu yang beribadah di tepi-tepi. Kalau baik masuk, kalau buruk langsung mental keluar. Yang paling baik di mana? Ya, pertengahan. Ketika melakukan kebaikan, berharap Allah terima, takut Allah tolak. Melakukan dosa, berharap Allah ampuni, takut Allah iqab, Allah hukum. Pertengahan. Akhirnya bagaimana? Ya tetap seperti itu manusia. Kadang baik, kadang jelek, baik jelek, baik jelek. Dan seperti itulah manusia. Dan jiwa kita 3, mutmainnah, condong kepada kebaikan, ammarah, condong kepada keburukan, lawamah, mengeluh,
Mengeluh kapan? Jiwa baik akan mengeluh ketika kita berbuat buruk. Jiwa buruk akan mengeluh ketika kita berbuat baik. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Seperti itu. Maka kalau ala harf di ujung, itulah baru masuk, baru kalau yang enak-enak aja bahagia dia. Giliran kena uji dikit, langsung berpaling. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak. Maka jangan di tepi. Jangan ala harf. Ini dia huruf. Harf, ujung dia. Kenapa? Kalau dia ndak ada kawan, ndak ada makna. Itu huruf. Di ujung dia ndak berarti. Orang yang di tengah ada arti? Ada, dia ambil posisi. Ketika pemain futsal tidak berada di tengah lapangan, tidak masuk dia tengah lapangan, ada fungsinya jadi pemain cadangan, hanya support aja kan, jadi boy leader. Ya, sedangkan kalau masuk dia ke dalam kancah medan pertempuran, itu dia akan mengambil posisi. Kalau dia di ujung lagi, ya tidak ada fungsi. Maka ini harf, cocok nama dengan makna. Jadi al-harfu fil lughah at-taraf, ujung. Dalam istilah nahwu, kalimah, sebuah kata, dallat ala ma'nan fi ghairiha, dia itu menunjukkan makna untuk yang lainnya, bukan menunjukkan makna untuk dirinya. Maka yang namanya harf ini butuh persahabatan, butuh pertemanan, butuh persyarikatan. Tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya min, dari. Fa inna hadzal lafdha kalimah dallat ala ma'nan wal huwa al-ibtida'. Lafaz min ini menunjukkan makna. Maknanya apa? Al-ibtida', mulai, dari. Dan makna ini la yatim, tidak sempurna. La yatimmu, tidak sempurna. Hatta tadumma ila hadhil kalimati ghairuha, sehingga bergabunglah kepada kalimat ini yang bukan dia. Pada kalimat min ini harus ada hal lain yang bergabung padanya. Kalau dikatakan min, tidak bisa dia berdiri. Harus ada penggabungan dengan yang lain. Maka contohnya zahabtu minal bait, saya pergi dari rumah. Ini pergi dari rumah nih ngapain? Pergi dari rumah ngambek kah? Keluar kah? 3 hari, 10 hari, atau ngapain? Ya. Atau ingin menuntut ilmu. Wah, kan ini. Contoh-contoh dari isim. Ini dia. Coba baca. Nah, oke. Lanjut. Terserah mau diborong, mau dibagi. Imranu. Ya. Himarun. Zibun. Oke. Kitabun, qalamun, dawatun. Apa arti dawatun? Apa dawatun?
Ya, ana juga enggak tahu. Dawat nak tinta. Kurasatun buku, jaridatun. Kurasatun buku tulis, jaridatun. Apa itu jaridatun? Ya, koran ya. Khalilun nama orang. Salihun Imranu, dibaca Imranu. Tinta kan? Ya, kan dawat. Dawat, tinta. Waraqatun, kertas. Sab'un. Sab'un ini wild animal, binatang buas. Sab'un, binatang buas. Himarun, keledai. Zi'bun, serigala. Ya, zi'bun. Namirun, apa? An-namirah. Namirun itu macan tutul lah boleh. Macan tutul namirun. Namir. Macan tutul. Fahdun, singa. Singa tutul aja. Singa. Burtuqalah. Ya. Kimmasrah. Kimmasrah, pir. Bahasa kami kumitra. Pir hijau, bukan pir yang putih-putih itu. Pir hijau mirip paraweh ya. Itu saya enak-enak pir tuh. Kimmasrah. Kalau kami waktu di Mesir nama kumitra. Narjasah. Enggak tahu. Wardah, mawar. Haula, orang-orang ini. Kalau haza itu satu, hazani dua, haula baru tiga atau lebih. Baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Antum, kalian. Ya. Limau, jeruk. Portokal. Ya. Portugal. Kalau pakai gha, Portugal. Ya, contoh dari fi'il safara yusafiru, safir. Qala yaqulu, amina ya'manu, iman. Radiya yarda, irda. Sadaqa yasduku, usduq. Ijtahada yajtahidu, istaghfara yastaghfiru. Ya. Contoh dari huruf min, ila, an, ala, illa, lakin, qad, sawfa, hatta, law. Oke, ini soal silakan dikerjakan nanti. Apa itu isim? Dan berikan contoh dengan 10 contoh. 10 contoh, jangan yang dari buku. Fi'il, berapa bagiannya, apa itu mudhari', amr, madhi, dan berikan 10 contoh dari fi'il, bukan dari yang telah dipelajari. Kemudian huruf, apa itu huruf dan contohnya. Oke. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ya, terlebih dahulu kita bertanya terlebih dahulu. Ada yang mengganjal? Silakan ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Ya, ini kan tergantung cara pandang kita. Ya, kalau ana melihat, kalau yang ana pahami sampai sekarang,
fi'il itu hanya dua, ditinjau dari waktu, hanya dua. Kalau bagi Anda, ya, setelah apa yang Anda pelajari, akankah fi'il amr itu masuk dalam kategori fi'il? Kalau bagi Anda, fi'il hanya yang berkaitan dengan waktu hanya dua. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi yang telah berlalu, yang kedua adalah al-fi'lu al-mudhari'. Dua. Itu yang berkaitan dengan waktu. Madhi lalu mudhari', sedang atau akan. Sedangkan untuk al-amr dan an-nahi, ana lebih memasukkan dia kepada golongan al-fi'lu yadullu 'ala talab. Fi'il yang meminta. Meminta apa? Yang pertama, meminta talabun lil fi'li, meminta terjadinya sesuatu, meminta terjadinya pekerjaan itu. Itulah masuk dalam kategori fi'lul amr. Fi'lul amri masuk dalam kategori talabun lil fi'li. Jadi masuk ke dalam kategori kata kerja untuk meminta. Meminta apa? Meminta untuk dikerjakan, ini masuk ranah fi'lul amr. Kalau masuk kategori meminta agar meninggalkan, itu masuk ke dalam fi'lun nahyi. Ya, ini tergantung sudut pandang, cara pandang. Ya. Dan ini hal yang luas. Ya, boleh seperti ini, boleh, tidak ada masalah. Yang salah itu menyalahkan orang dan tidak belajar. Ya. Semuanya insyaAllah benar. Ya. Dilihat dari segi mana. Kalau dia talabun litarki fi'lun nahyi, talabun lil fi'li fi'lul amr. Ya. Karena setiap amr dan nahi pasti request, pasti meminta. Meminta untuk apa? Meminta untuk dikerjakan, amr dia. Meminta untuk ditinggalkan, nahi dia. Ya. Itu dia. Fi'il dari segi mintanya apa, untuk apa, tujuannya apa. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ya, ini dia anwa'ul kalam, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a di makna. Oke, materi ini insyaallah kita upload ke YouTube. Insyaallah pada lanjutan video yang kita rekam ini akan masuk dalam pembahasan alamatul ism, tanda-tanda isim. Apa saja tanda isim? Ini lumayan ya. Kemudian apa saja alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. Dan akankah ada tanda-tanda dari huruf? Ternyata huruf tidak ada tanda. Tidak ada tanda, insyaallah. Itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, insyaallah. Baik. Dengan itu kita telah pahami apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu harf, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas cara membedakan apa saja titik perbedaannya, sehingga inilah kekhususan isim, inilah kekhususan fi'il. Ini bedanya. Ini hanya ada pada isim, tidak ada pada fi'il. Ini hanya ada pada fi'il, tidak ada pada isim. Baik. Barakallahu fiikum.